Bayangkan sebuah sistem operasi yang tidak hanya menjalankan komputer Anda, tetapi juga mengawasi setiap gerakan Anda, setiap file yang Anda buka, setiap dokumen yang Anda simpan, bahkan setiap foto yang Anda lihat, semuanya dicatat, ditandai, dan dilacak. Ini bukan film fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan di Korea Utara. Namanya Red Star OS. Tahun 2008, saat seluruh dunia sibuk dengan Windows, Mac OS, dan berbagai distribusi Linux, sebuah negara yang terisolasi dari dunia luar sedang mengembangkan sesuatu yang berbeda. Korea Utara, negara yang dikenal dengan ketertutupannya, memutuskan untuk menciptakan sistem operasi sendiri. Proyek ini dipimpin oleh Korea Computer Center di Pyongyang, institusi teknologi terbesar di negara tersebut. Para insinyur Korea Utara bekerja dalam kerahasiaan total. Tujuan mereka sederhana namun ambisius, menciptakan sistem operasi yang bisa memberikan akses teknologi modern kepada rakyat, namun tetap dalam kendali penuh pemerintah. Red Star OS, atau dalam bahasa Korea disebut Pulgun Biyol, lahir dari kebutuhan akan kedaulatan teknologi. Pemerintah Korea Utara tidak ingin bergantung pada produk Barat. Mereka ingin sistem yang sepenuhnya mereka kuasai, dari kode terpendek hingga antarmuka terakhir. Namun, di balik penciptaan Red Star OS, tersimpan sebuah dilema yang mendalam. Bagaimana memberikan akses teknologi kepada rakyat, tetapi di saat yang sama memastikan tidak ada informasi dari luar yang masuk? Bagaimana membuat sistem operasi yang berguna, namun juga menjadi alat pengawasan yang sempurna? Masalah ini bukan sekadar teknis. Ini adalah pertarungan antara kemajuan dan kontrol. Di satu sisi, Korea Utara membutuhkan tenaga kerja yang melek teknologi untuk bersaing di era modern. Di sisi lain, rezim tidak bisa mengambil risiko rakyatnya terpapar informasi dari dunia luar. Para insinyur menghadapi tantangan unik. Mereka harus menciptakan sistem yang terlihat modern dan menarik, sehingga rakyat mau menggunakannya. Tetapi di dalamnya harus tertanam mekanisme pengawasan yang tidak terlihat, tidak bisa dilepas, dan selalu aktif. Red Star OS versi 3.0 menjadi perwujudan dari dilema ini. Diluncurkan sekitar tahun 2013 hingga 2014, versi ini menampilkan antarmuka yang sangat mirip dengan Mac OS. Ikon-ikonnya cantik, desktopnya rapi, bahkan ada dock di bagian bawah layar yang hampir identik dengan produk Apple. Tetapi, kemiripan ini bukan sekadar peniruan, ini adalah strategi psikologis. Pemerintah Korea Utara tahu bahwa desain macOS dianggap elegan dan modern di seluruh dunia. Dengan membuat Red Star OS terlihat seperti itu, mereka berharap rakyat akan merasa bangga menggunakannya. Di balik tampilan yang mengkilap itu, tersembunyi teknologi pengawasan yang canggih. Setiap file yang masuk ke sistem Red Star OS, baik melalui USB, cakram, atau transfer jaringan, akan secara otomatis diberi watermark digital. Watermark ini unik untuk setiap komputer. Bayangkan Anda adalah seorang warga Korea Utara yang memiliki akses ke komputer. Suatu hari, Anda menerima dokumen dari teman Anda. Tanpa Anda sadari, saat dokumen itu dibuka di komputer Anda, sistem langsung memberinya sidik jari digital yang menghubungkannya dengan komputer Anda. Jika dokumen itu kemudian ditemukan di tempat lain, pemerintah bisa melacak jalur penyebarannya. Mereka tahu dari komputer mana dokumen itu berasal, melalui komputer mana dokumen itu lewat, dan siapa saja yang pernah membukanya. Tahun 2015, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dua peneliti keamanan dari Jerman, Niklaus Kies dan Florian Grunow, berhasil mendapatkan salinan Red Star OS versi 3.0. Mereka tidak pergi ke Korea Utara. Sistem operasi ini dibeli dari luar negeri, kemungkinan dari seseorang yang membawanya keluar secara diam-diam. Kedua peneliti ini memulai analisis mendalam. Apa yang mereka temukan mengejutkan komunitas keamanan siber di seluruh dunia. Red Star OS bukan sekadar sistem operasi biasa dengan fitur pengawasan. Ini adalah karya rekayasa sosial dan teknologi yang sangat terencana.
Mereka menemukan bahwa sistem ini memiliki mekanisme pertahanan berlapis. Jika pengguna mencoba memodifikasi sistem, mencoba menonaktifkan fitur pengawasan, atau bahkan sekadar mengutak-atik pengaturan keamanan, komputer akan bereaksi. Dalam beberapa kasus, sistem akan memulai ulang sendiri. Dalam kasus yang lebih parah, sistem bisa menghapus perubahan secara otomatis atau bahkan mengunci komputer sepenuhnya. Tetapi penemuan yang paling mengganggu adalah tentang jangkauan pengawasannya. Para peneliti menemukan bahwa Red Star OS tidak hanya memantau file lokal di komputer. Sistem ini juga dirancang untuk memindai perangkat eksternal yang terhubung. Setiap USB yang dicolokkan, setiap kartu memori yang dimasukkan akan segera dipindai dan semua file di dalamnya diberi watermark. Pertanyaannya kemudian muncul, seberapa banyak warga Korea Utara yang menyadari hal ini? Apakah mereka tahu bahwa setiap tindakan digital mereka terekam? Ataukah mereka menggunakan komputer dengan polos, tidak menyadari bahwa mata tak terlihat selalu mengawasi? Mari kita masuki kehidupan seorang mahasiswa di Pyongyang, sebut saja dia Jin. Jin belajar di Universitas Teknologi dan memiliki akses ke komputer dengan Red Star OS. Setiap hari, dia menggunakan komputer untuk mengetik tugas, membaca buku digital yang disediakan perpustakaan, dan kadang mendengarkan musik. Jin tidak pernah memikirkan sistem operasinya. Baginya, komputer adalah alat untuk belajar. Tetapi suatu hari, seorang teman memberinya USB berisi lagu-lagu dari Korea Selatan. Lagu-lagu ini ilegal di Korea Utara, tetapi Jin penasaran. Dia menyalin beberapa lagu ke komputernya. Tanpa Jin sadari, saat USB itu dicolokkan, Red Star OS langsung bekerja. Sistem memindai semua file di USB, memberi watermark digital pada setiap lagu, dan mencatat identitas komputer Jin. Kini, setiap file musik itu membawa sidik jari digital yang menunjuk ke komputer Jin. Seminggu kemudian, teman Jin ketahuan memiliki musik ilegal. Komputer temannya disita. Investigasi dimulai. Melalui watermark digital, pihak berwenang melacak asal file-file itu. Mereka menemukan bahwa file yang sama juga ada di komputer Jin. Pertanyaan mulai diajukan. Dari mana file ini berasal? Siapa yang menyebarkannya? Jin tidak menyadari bahwa teknologi yang dia gunakan setiap hari, sistem yang terlihat begitu biasa, telah mengkhianatinya. Red Star OS bukan hanya sistem operasi. Ini adalah saksi diam yang tidak pernah lupa. Kisah Jin adalah fiksi, tetapi teknologinya nyata. Para peneliti yang menganalisis Red Star OS menemukan bahwa sistem pengawasannya begitu menyeluruh hingga hampir mustahil untuk menghindarinya. Bahkan, jika seseorang mencoba menggunakan alat enkripsi, sistem akan mendeteksinya. Bahkan, jika seseorang mencoba menghapus file, jejak digitalnya tetap tersimpan. Yang membuat Red Star OS begitu efektif adalah bahwa pengawasannya bersifat pasif dan otomatis. Tidak perlu ada petugas yang duduk dan memantau setiap komputer. Sistem itu sendiri yang melakukan pekerjaan kotor. Setiap komputer adalah mata-mata bagi dirinya sendiri. Tetapi ada ironi tragis di sini. Red Star OS dibuat dengan kode dari Linux, sistem operasi yang diciptakan dengan semangat kebebasan dan keterbukaan. Linux lahir dari filosofi bahwa perangkat lunak harus bebas, bahwa pengguna harus memiliki kontrol penuh atas komputer mereka, bahwa kode harus terbuka untuk diperiksa dan dimodifikasi oleh siapa saja. Korea Utara mengambil fondasi kebebasan ini dan mengubahnya menjadi alat penindasan. Mereka menggunakan kode terbuka untuk membangun sistem tertutup. Mereka memanfaatkan teknologi yang dirancang untuk memberdayakan manusia dan mengubahnya menjadi rantai digital yang tak terlihat. Saat ini, hanya sebagian kecil warga Korea Utara yang memiliki akses ke komputer pribadi. Bagi mayoritas rakyat, Red Star OS adalah sesuatu yang mereka dengar tetapi tidak pernah lihat langsung. Komputer lebih umum di kantor pemerintah, universitas, dan perpustakaan umum. Mereka yang menggunakannya mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana sistem ini bekerja. Mereka mungkin tahu bahwa mereka diawasi,
tetapi tidak tahu seberapa mendalam pengawasan itu. Mereka mungkin berpikir bahwa selama mereka tidak melakukan sesuatu yang salah, mereka aman. Tetapi definisi salah di Korea Utara bisa berubah sewaktu-waktu. Red Star OS terus berkembang. Versi-versi baru dirilis secara internal, meskipun informasi tentang pembaruan ini jarang bocor ke dunia luar. Yang pasti, setiap literasi baru kemungkinan membawa mekanisme pengawasan yang lebih canggih, lebih dalam, dan lebih sulit dihindari. Kisah Red Star OS mengajarkan kita sesuatu yang penting tentang teknologi. Teknologi itu sendiri netral. Pisau bisa digunakan untuk memasak atau untuk melukai. Api bisa menghangatkan atau membakar. Komputer dan perangkat lunak juga demikian. Sistem operasi yang sama yang membantu kita berkomunikasi, belajar, dan berkarya juga bisa digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan. Perbedaannya terletak pada nilai-nilai yang dipegang oleh mereka yang menciptakan dan menggunakannya. Red Star OS adalah pengingat bahwa kita tidak boleh mengambil kebebasan digital kita begitu saja. Hak untuk memiliki privasi, hak untuk berkomunikasi tanpa diawasi, hak untuk mengakses informasi secara bebas, semua ini adalah hal-hal yang harus dijaga. Red Star OS, sistem operasi yang terlihat seperti jendela menuju dunia modern, tetapi sebenarnya adalah cermin yang selalu memantulkan kembali kepada pengawas. Ini adalah teknologi di mana kebebasan dan kontrol bertemu, di mana kemajuan dan ketakutan bercampur, di mana masa depan terlihat cerah di permukaan, tetapi gelap di kedalaman, dan pertanyaannya tetap menggantung di udara. Jika teknologi bisa digunakan seperti ini di satu tempat, apa yang mencegahnya terjadi di tempat lain? Apa yang menjamin bahwa sistem yang kita gunakan setiap hari tidak memiliki mata tersembunyi yang mengawasi kita? Mungkin jawaban itu ada di tangan kita, di pilihan yang kita buat, di nilai yang kita pegang, dan di kewaspadaan yang kita jaga. Jika kisah ini membuat Anda berpikir, jika ini membuka mata Anda tentang sisi gelap teknologi, luangkan waktu sejenak untuk merenungkannya. Bagikan pemikiran Anda. Diskusikan dengan orang-orang di sekitar Anda. Karena memahami bagaimana teknologi bisa disalahgunakan adalah langkah pertama untuk memastikan bahwa kita menggunakannya dengan bijak. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kisah berikutnya.